Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pertama-tama saya dan rekan ingin mengucapkan terima kasih telah dapat berpartisipasi pada webinar nasional dan call for paper 2023 dengan tema meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Abdurrahman Saleh, Situ Bondo pada tanggal 10 Agustus 2023. Perkenalkan, nama saya Nelsia Lumanau dan rekan saya Ninyoman Widani. Kami adalah dosen dari Politeknik Internasional Bali. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan pengabdian kepada masyarakat yang bertema pembuatan katalog wisata sebagai sarana promosi pariwisata Desa Wisata Jatiluwih, Bali. Presentasi PKM ini diawali dengan pendahuluan. Desa wisata sebagai destinasi wisata dengan keragaman kegiatan alamnya semakin digemari wisatawan. Perkembangan desa wisata di Bali cukuplah pesat. Kini Bali memiliki 156 desa wisata yang tersebar di 1 kota dan 8 kabupaten. Kota Denpasar memiliki 6 desa wisata, Badung 11, Bangli 31, Karangasem 20, Buleleng 31, Tabanan 24, Kelungkung 18, Jembrana 6, dan Kabupaten Gianyar memiliki 9 desa wisata. Salah satu desa wisata di Kabupaten Tabanan yaitu Jatiluwih terkenal dengan keindahan persawahan dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Desa wisata Jatiluwih mampu bertahan dengan produk wisata natural dan tetap mempertahankan lingkungan asri. Data statistik berikut menunjukkan tahun 2018 kunjungan wisatawan Nusantara ke Desa Jatiluwih mencapai 49.380 orang atau 17%. Peningkatan cukup signifikan terjadi tahun 2019 dengan jumlah 67.707 atau 24%. Di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan wisatawan Nusantara untuk berkunjung dan tercatat pada tahun 2020 tersebut terdapat 42.367 atau 15%. Tahun 2021 kunjungan meningkat menjadi 51.092 atau 18%. Tahun 2022 masa pemulihan pariwisata kunjungan tertinggi dengan jumlah 73.242 atau 26%. Keindahan panorama persawahan Jatiluwih menjadi alasan wisatawan mancanegara menyempatkan waktu untuk mengunjungi desa ini. Berikut adalah jumlah wisatawan mancanegara tahun 2018 sejumlah 409.627 atau 50%. Tahun 2019 terjadi penurunan dengan jumlah kunjungan 246.736 atau 30%. Memasuki masa pandemi COVID-2020, kunjungan wisatawan mancanegara turun drastis menjadi 46.639 atau 6%. Tahun 2021 menjadi puncak penurunan wisatawan mancanegara dikarenakan situasi pandemi COVID-19, yaitu sejumlah 1.704 atau 0%. Tahun 2022, pariwisata mulai menggeliat dan Jatiluwih menerima kunjungan sejumlah 110.419 atau meningkat 14%. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mengidentifikasi produk-produk wisata yang selanjutnya dikemas menjadi paket wisata dan dikompilasi ke dalam buku katalog sebagai sarana promosi pariwisata Desa Jatiluwih. Buku katalog tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi wisatawan bahwa Desa Jatiluwih tidak hanya memiliki hamparan sawah tetapi juga beragam kegiatan wisata. Dengan demikian, memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengeksplorasi desa lebih dalam dan menginap di desa. Semakin lama masa tinggal wisatawan akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Metode yang diterapkan selama kegiatan PKM mencakup 3 tahapan. Pertama, tahap perencanaan. Tim pelaksana kegiatan PKM
observasi langsung ke Desa Jatiluwih dan berjumpa dengan personil dari Badan Pengelola Destinasi Wisata Jatiluwih. Pada momen tersebut, tim pelaksana menyampaikan apa-apa saja yang akan dilakukan selama PKM di Desa Jatiluwih. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, tim melakukan pemetaan potensi dan daya tarik wisata yang menjadi materi katalog, kemudian melakukan pengambilan gambar potensi dan daya tarik wisata Jatiluwih. Ketiga, pembuatan desain, layout, narasi dari potensi dan daya tarik wisata yang akan ditampilkan pada katalog. Dan terakhir adalah penyerahan katalog wisata kepada Ketua LPPM, selanjutnya diteruskan kepada Ketua Badan Pengelola Destinasi Wisata Jatiluwih. Yang terakhir adalah tahap pelaporan. Tim melakukan pelaporan terkait dengan tanggung jawab dan program-program yang sudah dilaksanakan dan kemudian mendapatkan sertifikat dari LPP. Kegiatan PKM di Desa Wisata Jatiluwih menghasilkan buku katalog yang berjudul Pesona Jatiluwih. Pada cover buku terdapat logo dari Politeknik Internasional Bali, Dewi Bali yang merupakan logo dari Forum Komunikasi Desa Wisata Bali, Asita Organisasi Travel Agent di Bali, DTW Jatiluwih, Desa Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, kemudian logo dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, logo dari Wonderful Indonesia Kemenparekraf, dan ini adalah barcode untuk mengakses secara digital buku Pesona Jatiluwih. Buku Pesona Jatiluwih terdiri dari 10 bab. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang gambaran Desa Jatiluwih secara umum. Bab 2 kearifan lokal yang berisi tentang tradisi-tradisi yang masih ada di tengah-tengah masyarakat yang masih diberlakukan atau dilaksanakan hingga kini. Bab ketiga ekowisata Subak yang berisi tentang pengertian atau makna dari Subak itu sendiri, kemudian struktur organisasi Subak dan pembagian wilayah Subak. Bab keempat yaitu jalur trekking yang mencakup 3 rute trekking, yaitu rute pendek, rute sedang, dan rute panjang. Bab kelima adalah atraksi wisata. Di sini akan dijelaskan identifikasi produk-produk wisata apa saja yang ditawarkan di Desa Jatiluwih ini yang kiranya akan menarik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara. Bab keenam yaitu rumah makan, berisi tentang daftar rumah makan yang ada di kawasan wilayah Jatiluwih. Dan bab 7 berisi akomodasi, jadi tipe-tipe akomodasi yang ada di Jatiluwih, baik guest house, homestay, model glamping, ataupun hotel. Bab 8 adalah paket wisata dengan 3 pilihan, pilihan half day tour setengah hari, pilihan full day tour 1 hari tour, dan pilihan overnight package yaitu menginap di Desa Wisata Jatiluwih. Bab 9 berisi kreativitas tim Politeknik Internasional Bali, yaitu berupa racikan teh beras merah dan kerupuk dari teh beras merah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang menyimpulkan isi dari buku Pesona Jatiluwih. Bagian akhir dari presentasi PKM ini adalah kesimpulan. Pertama, Desa Jatiluwih mampu bertahan dengan produk wisata yang natural dan tetap mempertahankan lingkungannya yang asri. Kedua, katalog wisata ini dibuat untuk mendukung kepariwisataan Jatiluwih sebagai sarana promosi desa. Ketiga, Desa Jatiluwih dapat menjadi contoh baik bagi desa-desa wisata yang ada di Indonesia, yaitu menjadi representasi dari pengembangan pariwisata Indonesia di masa depan yang berbasis keberlanjutan lingkungan. Demikianlah presentasi PKM dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua.